Seorang wanita berusia 50 tahun memanfaatkan ketidakhadiran suaminya dan akhirnya jatuh cinta dengan putra angkatnya. Seperti apa kisahnya? Simak alur filmnya dalam video ini. Film dimulai dengan pasangan suami istri, Jacob dan Helena, yang hidup dalam kesedihan mendalam setelah putra mereka menghilang di hutan beberapa bulan yang lalu. Sejak itu, mereka mencoba mengalihkan perhatian dengan apapun hanya untuk melarikan diri dari kesedihan luar biasa yang telah menguasai hidup mereka. Suatu hari, seorang pria muda bernama Teddy muncul di rumah mereka. Dia memberitahu mereka bahwa dia adalah pemain tenis profesional, dan bahwa dia berada di kota untuk berpartisipasi dalam turnamen yang berlangsung di daerah tersebut. Dia bertanya apakah dia bisa tinggal bersama mereka selama beberapa hari sampai turnamen selesai. Jacob merasa tidak nyaman sejak awal dan menolak gagasan itu, merasa tidak tenang jika Teddy tinggal di rumah mereka. Namun, Helena sangat senang dan ramah. Dia merasa bahwa Teddy entah bagaimana mengisi sebagian kecil kekosongan yang ditinggalkan oleh putra mereka yang hilang. Dia bahkan sampai berpura-pura bahwa salah satu penyelenggara turnamen meneleponnya dan mengkonfirmasi bahwa Teddy memang peserta. Jacob mempercayainya dan akhirnya setuju untuk membiarkan Teddy tinggal bersama mereka. I completely understand. I just spoke to Becky. And? They're in a bind. Let me show you where you'll be staying. Kemudian, Helena menunjukkan kamar putranya yang hilang kepada Teddy agar dia bisa tinggal di sana. Tidak hanya itu, dia juga memberinya beberapa pakaian putranya untuk dikenakan. Teddy terus berterima kasih kepada Helena atas kebaikan dan keramahannya yang luar biasa. Sementara itu, kita melihat bahwa Jacob masih merasa tidak nyaman dengan kehadiran Teddy di rumahnya, jadi dia membawanya ke lapangan tenis untuk menguji kemampuannya. Jacob sengaja mencoba menjebak Teddy dengan memukul bola ke arah area yang basah. Ketika Teddy hendak mengambilnya, ia malah terpeleset dan jatuh ke tanah. Helena segera berlari menghampirinya, membantunya berdiri, dan membawanya kembali ke rumah untuk mengobati lengannya yang terkilir akibat jatuh. Setelah itu, Jacob dan Helena pergi membeli barang-barang di pasar, meninggalkan Teddy sendirian di rumah. Teddy memanfaatkan situasi tersebut dan mulai menggeledah kamar tidur mereka, mencari barang berharga untuk dicuri. Saat memeriksa barang-barang mereka, ia menemukan sebuah amplop di dalam lemari pakaian. Ketika ia membukanya, ia melihat foto Helena dan Jacob bersama putra mereka yang hilang. Pada saat itu, kita menyadari bahwa Teddy bukanlah pemain tenis sama sekali. Ia sebenarnya adalah pencuri yang datang untuk merampok mereka. Tepat saat itu, Teddy menemukan sebuah kotak penuh perhiasan. Saat hendak mencurinya, tiba-tiba ia mendengar Jacob tiba dan memasuki ruangan. Ia segera meninggalkan kotak itu dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Ketika Jacob masuk dan melihat kotak perhiasan terbuka di atas meja, ia menjadi sangat curiga. Tiba-tiba, Jacob mendengar suara dari bawah tempat tidur. Saat hendak membungkuk dan memeriksa, Teddy dengan cepat mendorong kucing keluar dari bawah tempat tidur untuk mengalihkan perhatiannya. Jacob mengira kucing itulah sumber suara tersebut. Setelah itu, Jacob mengambil sebuah cincin dari kotak perhiasan dan menyembunyikannya di bawah kasur, berencana untuk menjebak Teddy dan menuduhnya mencurinya, berharap Helena akan mengusirnya dari rumah. Yang tidak diketahui Jacob adalah Teddy masih bersembunyi di bawah tempat tidur dan telah melihat semuanya. Setelah Jacob meninggalkan ruangan, Teddy mengambil cincin itu dan berhasil menyelinap keluar dengan selamat tanpa ada yang menyadari. Beberapa saat kemudian, Jacob memberitahu Helena bahwa salah satu cincinnya hilang dan dia curiga Teddy mencurinya. Ketika Helena memeriksa kotak perhiasan itu sendiri, dia memastikan bahwa cincin itu memang hilang. Helena kemudian pergi ke kamar Teddy dan menemukannya berbaring di tempat tidur. Ketika dia menanyakan tentang cincin yang hilang, Teddy mengaku tidak tahu apa-apa. Alih-alih mengusirnya, Helena mendekatinya dan mengatakan bahwa dia seperti anaknya dan dia mempercayainya. Saat Helena merapikan rambutnya, Teddy kehilangan kendali dan memeluknya. Saat Teddy hendak menciumnya, Helena menolak, dengan cepat menjauh dan meninggalkan ruangan. Setelah itu, Teddy mengikuti Helena dan memberinya cincin yang hilang, sambil mengatakan bahwa ia menemukannya di lantai. Anehnya,
Helena mengembalikan cincin itu kepadanya dan menyuruhnya menyimpannya sebagai hadiah darinya. Ketika Jacob melihat ini, ia menjadi marah. Dia menghampiri Teddy dan berteriak padanya lalu mengambil cincin itu darinya. Kemudian, Helena bertanya kepada Jacob apakah mereka bisa pergi berlibur dan mengajak Teddy agar mereka bisa menikmati waktu bersama sebagai satu keluarga. Akhirnya, Jacob setuju dan mereka bertiga pergi berlayar. Mereka menghabiskan waktu menikmati laut, dan ketika mereka mendekati pantai, Teddy melompat ke air dan mulai berenang. Helena terus mengawasinya sepanjang waktu, jelas lebih fokus padanya daripada pada suaminya. Setelah beberapa saat, Helena bergabung dengannya di air, dan mereka berenang bersama. Pada saat itu, Jacob mengeluarkan cincin istrinya, cincin yang diambilnya dari Teddy, dan melemparkannya ke laut. Kemudian, ketika dia melihat Helena dan Teddy keluar dari air bersama-sama dan menuju ke pantai, dia mengejar mereka dan bertanya kepada Helena apa yang terjadi di antara mereka. Tetapi Helena tidak menjawabnya. Dia hanya tertawa. Jacob menjadi sangat kesal dengan perilaku Helena, meninggalkannya, dan kembali ke perahu sendirian. Pada saat itu, Helena mengingatkan Jacob tentang betapa banyak penderitaan yang dialami putra mereka sebelum menghilang, dan menunjukkan bahwa Jacob telah memperlakukannya dengan sangat buruk. Setelah itu, Helena pergi ke Teddy dan memintanya untuk bermain dengannya agar dia merasa lebih baik setelah apa yang dikatakan Jacob. Helena mengambil arang dan mulai menggambar di wajah Teddy sementara Teddy tetap diam dan tampak gugup, terutama karena Jacob memperhatikan mereka dari perahu. Kemudian, Helena mendorong Teddy untuk melakukan hal yang sama pada wajahnya, dan akhirnya Teddy setuju, mewarnai wajah Helena dengan arang juga. Mereka berdua terus bermain berbagai permainan, mencoba melarikan diri dari ketegangan emosional yang mereka rasakan. Setelah itu, mereka menuju hutan dan mulai berlari saling mengejar, sama sekali mengabaikan kehadiran Jacob. Sementara itu, Jacob semakin cemburu dan mengikuti mereka ke hutan, mencoba menemukan mereka. Tiba-tiba, dia melihat seekor binatang liar di antara pepohonan, yang membuatnya ketakutan dan menghentikannya untuk melanjutkan pencariannya. Pada saat yang sama, Helena dan Teddy masih berlari melalui hutan. Ketika Teddy akhirnya menyusulnya, dia mendekat dan menciumnya. Kali ini, Helena menyerah dan membalas ciumannya. Akhirnya, dia pasrah pada perasaannya, dan keduanya memulai hubungan di tengah hutan. Setelah selesai dan kembali ke pantai, mereka terkejut mendapati perahu mereka telah hanyut jauh. Pada saat yang sama, Jacob berada di air, berusaha mati-matian berenang menuju perahu, tetapi jaraknya terlalu jauh, dan dia tidak bisa meraihnya. Helena diliputi kesedihan saat mengingat putra mereka yang menghilang di hutan. Dia mulai takut mereka mungkin akan mengalami nasib yang sama, terutama sekarang mereka tersesat tanpa jalan keluar. Jacob, Helena, dan Teddy kemudian menuju ke hutan, mencari jalan keluar. Namun mereka segera menyadari bahwa semuanya tampak sama, tempat itu benar-benar terisolasi, dan tidak ada jalan keluar yang jelas. Saat mencari, mereka menemukan sebuah pondok kecil di tengah hutan, jadi mereka memutuskan untuk tinggal di sana sejenak dan beristirahat. Kemudian, ketika mereka pergi mencari makanan, mereka menemukan pohon-pohon yang penuh buah di dekatnya, yang membuat mereka sangat senang, dan mereka mulai memetik dan memakannya. Ketika ketiganya kembali ke pondok, Jacob mulai memperhatikan betapa dekatnya Teddy dengan Helena, bersamaan dengan perilaku mereka yang tidak nyaman. Kecurigaan mulai tumbuh dalam dirinya. Saat mereka duduk di luar pondok sambil makan, Jacob memasukkan tangannya ke dalam api yang mereka nyalakan untuk menghangatkan diri dan mulai menghitung sampai 10, mencoba menunjukkan kekuatannya di depan Helena dan Teddy. Setelah itu, Jacob menantang Teddy, mengatakan kepadanya bahwa jika dia benar-benar seorang pria, dia harus melakukan hal yang sama untuk membuktikan kekuatannya. Teddy, karena tidak ingin terlihat lemah di depan Helena, setuju dan memasukkan tangannya ke dalam api tetapi dengan cepat menariknya keluar, tidak mampu menahannya di sana atau menghitung sampai 10 seperti Jacob. Jacob memanfaatkan situasi tersebut, mulai mengejek dan meremehkannya. Hal ini sangat membuat Teddy kesal, dan konfrontasi dengan cepat berubah menjadi perkelahian hebat. Mereka mulai saling memukul dengan sekuat tenaga. Selama perkelahian, Teddy melihat botol di tanah, mengambilnya, dan melukai wajah Jacob. Darah mulai mengalir deras, tetapi Jacob menolak untuk menyerah dan terus bertarung sampai dia berhasil memukul Teddy dan menjatuhkannya ke tanah. Pada saat itu, Teddy merasa sangat terhina di depan Helena, jadi dia memutuskan untuk pergi.
Dia menarik napas dan berlari ke hutan. Helena mengikutinya, mencoba membawanya kembali agar dia bisa tinggal bersama mereka, tetapi dia tiba-tiba berhenti. Dia teringat suaminya yang terluka dan darah yang masih mengalir dari lukanya. Dia menyadari dia tidak bisa kehilangan suaminya juga, seperti dia kehilangan putranya. Jadi Helena kembali ke Jacob dan mencoba menghentikan pendarahan, merawat lukanya sambil meminta maaf atas perilakunya dan memohon pengampunannya. Dan dengan itu, film berakhir. Banyak penonton merasa endingnya aneh, tidak jelas, bahkan membingungkan. Ini memang disengaja. Film ini lebih fokus ke suasana dan psikologi daripada cerita yang rapi. Ending Teddy Boy bukan soal siapa menang atau kalah, tapi tentang hubungan yang sudah rusak dari dalam, lalu hancur total saat ada pemicu dari luar. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan alur film lainnya.